Untuk kelas 9, di sini saya akan menjelaskan tentang perpangkatan dan bentuk akar. Pada materi bab 1 ini ya, karena pada hasil pengamatan kemarin, beberapa dari kelas 9 masih belum paham terkait dengan materi perpangkatan. Serta saya akan memberi pemantapan terhadap materi bentuk akar. Oke, langsung saja yang pertama yaitu bilangan berpangkat. Saya perjelas lagi, perpangkatan adalah perkalian berulang. Perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama bentuk. Umumnya dari perpangkatan adalah misal A pangkat N. Jadi A dikali A itu sebanyak N. Contoh perpangkatan B. Maaf ini salah tulis. Perpangkatan B. B dikali B dikali B dikali B. Jadi B-nya ini sebanyak berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, karena B-nya sebanyak 4, maka B pangkat 4. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N, berarti A dikali A sebanyak N-nya itu berapa. Nah, ini B-nya sebanyak berapa, pangkatnya berapa, tergantung ya. Dan ingat, untuk pangkat disebut eksponen, dan untuk bilangan positifnya ini, yang angka ini, huruf A ini disebut dengan basis. Nah, berarti misalkan 3 ini disebut basis, pangkat ini eksponen. Nah, ini beberapa sifat perpangkatan. Yang pertama, sifat perkalian perpangkatan ya. Untuk A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi ketika si basis ini adalah dua angka yang sama, maka kita tinggal menjumlahkan si pangkat. Nah ini 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Sama dengan 3, dengan tiganya kita tulis sekali saja, kemudian kita jumlahkan pangkatnya ya, karena basisnya ini sama. Nah, basis sama. Saya lingkar ya, ini yang namanya basis. Saya ingatkan lagi, ini basisnya. Oke, selanjutnya hasil perpangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Ini perkalian ya. Perkalian dengan basis yang sama. Jadi untuk A ini pangkat M, kemudian dikurung, dipangkatkan lagi N. Jadi basisnya ini kita biarkan A, kemudian M dikali N, sehingga sama dengan A, M, N. Nah, misalkan nih 3 pangkat 2 dalam kurung. Di luar kurung ada pangkat lagi 3. Jadi, sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 ini. Ini keduanya kita kali. Hasilnya berapa? 2 kali 3? 6. Oke, selanjutnya. Ketika hasil perpangkatan dari suatu bilangan, dari suatu perkalian ya, ini soalnya seperti ini. Di dalam kurung ada dua angka, yaitu A dikali B, kemudian dipangkatkan M. Itu nanti sama dengan A pangkat M, B juga pangkat M. Nah, ini A-nya kita kali M, ya, oke. Kemudian setelah itu B-nya kita kali M. Nah, jadi seperti ini. 2, contohnya 2 dikali 3 pangkat 3. 2 dikali, nah, 2 pangkat 3. Kemudian 3 pangkat 3. Nah, tinggal kita menentukan hasilnya berapa. Karena di sini ada dua basis yang berbeda. Basisnya ada 2 dan 3. Ini beda ya, basis ini sama ini. Tapi pangkat atau eksponennya ini sama, seperti itu. Nah, contoh pembagian bilangan bulat atau pada perpangkatan ya. Nah, A pangkat M per
atau dibagi ini simbolnya dibagi ya. Dibagi. Oke, kalau sudah, karena ini dibagi, maka kita bisa menyelesaikannya dengan rumus A pangkat M dibagi A pangkat N ini sama dengan A. Kita menghilangkan pembagiannya dengan, karena ini basisnya sama, maka pangkatnya kita tinggal mengurangkan. Contoh, 3 pangkat 6 per 3 pangkat 4. Jadi ini 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 4. Nah, karena ini basisnya sama, berarti kita tinggal menulis 3, kemudian 6 kita kurangi 4. Sama dengan 3 pangkat 2. 6 dikurangi 4 kan 2 hasilnya. Oke? Selanjutnya, ketika di dalam kurung ada pecahan A per B. Kemudian kita pangkatkan N. Jadi kisahnya ini itu bukan hanya A yang pangkat N, melainkan juga karena ini ada bantuan kurung, maka B juga pangkat N jika dipisah. Contoh 2 per 3 dalam kurung pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 per 3 juga pangkat 3. Seperti itu ya. Selanjutnya tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Ini teman-teman tidak perlu pusing terkait dengan ini. Minta tolong dengarkan dengan seksama ya. Jadi nanti hasilnya itu biar kalian paham. Oke, pangkat negatif. Untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat. Jadi setiap A ini, A adalah bilangan real yang tidak sama dengan 0. A itu elemen bilangan real ya, tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 ya. Seperti ini. Oke. Kalau sudah, maka akan berlaku sifat A pangkat negatif N itu sama dengan, kita kan susah kalau menghitung pangkat negatif nih. Ini kan negatif, jadi kita rubah menjadi 1 per A pangkat N. Nah, sehingga ini negatifnya sudah hilang kalau dibuat pecahan. Dengan syarat A itu tidak sama dengan 0 ya. Gampang kan? Dan coba kita perhatikan ya ini. Saya beri contoh dulu ya untuk pangkat negatif. Misalkan 3 pangkat negatif 2. Nah, kalau menghitung ini kan susah. Jadi kita buat menjadi pecahan 1 per 3 pangkat negatif 2 ya. Seperti ini. Maaf, salah. Harusnya tidak pakai negatif. Nah, kalau sudah seperti ini, maka hasilnya berapa? Jadi 1 per 3 pangkat 2 berarti 3 sebanyak 2. 3 kali 3, oke? Berapa? Jadi hasilnya sama dengan 1 per 9. Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Oke, selanjutnya bentuk akar. Akar A ini dibaca akar kuadrat dari A. Kenapa kuadrat? Karena kalau tidak dituliskan apapun di sini, sama di sini, ini kita anggap kuadrat. Jadi ceritanya, di sini itu pangkat 1. Kenapa kok dinamakan kuadrat? Ya, ini di sini ada pangkat 1, dan di sini itu tersembunyi angka 2. Jadi, namanya kuadrat karena pangkatnya 2. Nah,
Jika A ini tidak negatif, karena akar kuadrat dari A adalah bilangan tidak negatif. Nah, jadi di mana akar A ya kita pangkat, kita kurung, kita pangkatkan 2. Hasilnya menjadi sama dengan A. Loh, ini bagaimana ceritanya, Bu C? Oke, jadi kita rubah dulu. Ini kan akar A. Nah, kan tadi akar A itu akar kuadrat A. Akar kuadrat dari A ini di sini ada angka 2. Oke, sebentar saya perjelas dulu ya tulisannya. Oke, seperti ini. Nah, akar A. Di sini itu ada pangkat ya. Saya kasih warna yang berbeda. Ini itu kalau A sendiri itu kan pangkat 1 ya. Kemudian di sini tersembunyi itu angka 2. Lah, karena ini kita dikurung, ya sudah kita tulis kurungnya. Kita tulis kurungnya dulu ya. Nah, seperti ini asal-usulnya. Nah, kalau ini lah ini bisa kita rubah bentuk menjadi seperti apa? Seperti ini ya. Ini akar ini menjadi A pangkat 1 per 2 kalau akarnya kita hilangkan. Nah, setelah itu pangkatnya kita tulis kembali di sini. Oke. Hasilnya menjadi berapa? Hasilnya menjadi A. Kenapa? Karena ini kita coret setengah, kita kalikan dengan 2. Habis. Ini ya, 1 per 2 kita kali 2 sama dengan 1 kali 2, 2. Nah, 2 kali berapa ya? Kali 1, karena kalau 2 itu sama dengan per 1. 2 per 2 sama dengan 1. Nah, kita bagi. Sehingga A pangkat setengah kurung 2 sama dengan A. Seperti itu ya. Nah, jika A tidak negatif, maka akar A, akar N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Ya, kayak gini ya teman-teman, jangan bingung. Selanjutnya untuk pangkat 0. Nah, pangkat 0 ini itu seperti apa? Kenapa pangkat 0 itu sama dengan 1? Karena misalkan nih, A pangkat 0. 0 itu dari berapa dikurangi berapa sih? Dari 1 juta dikurangi 1 juta 0. Boleh. Untuk A, kalau misalkan 0 ini saya ganti 1 dikurangi 1 ya. 1 dikurangi 1. Boleh kan? Ya boleh, karena 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ya, jadi gini ya. 0 dikurangi 0 itu sama dengan 1 dikurang 1. Ya kan? Kalau sudah seperti ini, kita pakai rumus yang tadi. Nah, pakai rumus yang pembagian ini ya. A pangkat M dikurangi N. Kenapa pakai itu? Karena kita harus menghilangkan si 0. Pangkat 0 ini kita harus membuktikan bahwa dia itu 1. Bahwa, jadi A. Pakai rumus, saya tulis dulu rumusnya. A, M dikurangi N. Oke, saya tulis rumusnya di sini ya. Saya ganti ballpoint dulu. Oke, pakai rumus ini. Misalkan A
dikurangi A pangkat M dikurangi N itu sama dengan A pangkat M ya per A pangkat N. Nah, jadi ini juga sama. Ini kita anggap si M, ini kita anggap si N. Nah, jadi ini sama dengan A pangkat 1 per A pangkat 1. Ya kan? Sehingga negatifnya ini hilang. Nah, A pangkat 1 dibagi A pangkat 1. Sesuatu hal yang sama kita bagikan hasilnya sama. Ya. Nah, kayak misal 1 dibagi 1 sama dengan 1. 2 dibagi 2 sama dengan apa? Sama dengan 1. Jadi A pangkat 1 dibagi A pangkat 1 sama dengan 1. Jadi terbukti untuk A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk bilangan A itu bilangan real, A bilangan elemen bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Nah, mudah kan teman-teman? Nah, ini beberapa sifat penyederhanaan dari bentuk akar ya. Nah, misalkan B akar A ditambah C akar A. Nah, ini karena akarnya sama, maka kita jumlahkan langsung B ditambah C. Kita kurungkan, kemudian kita tulis akarnya 1 saja. Itu juga berlaku pada pengurangan. Ya, sama B akar A dikurangi C akar A itu sama dengan B, kita kurangi C, kemudian kita akarkan A. Begini ya. Selanjutnya untuk akar AB itu sama dengan akar A dikali B. Kenapa gitu? Rumusnya memang seperti ini. Untuk akar A kali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Nah, untuk pembagian akar, jika A dan B bilangan positif dan B itu tidak sama dengan 0, maka berlaku ketika ada akar A per B, itu kita bisa menjadi akar A per B. Seperti itu ya. Ini beberapa sifat-sifat notasi ilmiah yang bisa kalian pahami. Jadi misalkan 8.500.000, kita bisa menuliskan, berarti kalau 8 juta kan nolnya 6. Nah, sudah 10 pangkat 6. Kemudian 85-nya ini dikasih 8,5. Karena nolnya sudah kita tarik menjadi sebuah pangkat. Begitupun seterusnya yang lain. Ini 10 pangkat negatif 6 karena di sini adalah bilangan desimal. Seperti itu. Ini kan ada berapa ya? Ada 6 ya. Nolnya ada 6. Jadi pangkat negatif 6. Ini nolnya ada berapa? Ada 8. Jadi 10 pangkat negatif 8. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.